matanya satu. Itulah saya lari. Tapi ternyata itu dong keluar. Makam keramat daripada ritual Umiteto jualan sate gagak, motongnya itu nggak boleh pakai pisau, dijirit lehernya sampai putus, tusuk belakang bulat, perang mental, hancur, dilana, dikit besar, udah nggak sadar lah, pingsan saya. Apa kabar sobat tutorial? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya sudah bersama seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman true story perihal ritual yang pernah dijalaninya pada beberapa tahun silam. Siapakah beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Paul, kita ketemu lagi nih Bang. Jadi sobat, Bang Paul ini kemarin pernah bercerita mengenai pengalaman mistisnya. Mungkin bagi sobat yang sudah menonton video sebelumnya, itu Bang Paul berbagi pengalaman perihal astral yang pernah dialaminya pada saat Bang Paul kerja di kebun terong. Dan ternyata Bang Paul ini pernah menjalani juga perihal ritual. Perihal ritual apakah yang pernah dijalaninya? Kita coba tanya sedikit kisi-kisinya. Oke Bang, bisa di-spill dikit perihal ritual apakah itu dan tahun berapa Bang Paul ngejalaninya? Semenjak saya berhenti kerja di kebun terong itu, terus saya usaha ternak ikan yang ternyata mungkin belum rezeki, bangkrut. Nah dari situlah saya nganggur dan istilahnya mulai cari-cari lagi nomor-nomor togel. Oh, karena pernah dikasih nomor sama si Noni Belanda Ya, itu. gitu. Ketagihan nih ceritanya nih Bang. Ya, Oke, ditahan dulu nih Bang ya untuk ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang menyukai video ini silahkan tekan like. Bagi yang ingin berbagi saran atau ulasan silahkan tuliskan di komentar. Dan bagi yang berkenan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi sobat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimudahkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang berkah dan melimpah. Oke Bang, kita lanjut lagi. Jadi seperti halnya Bang Paul bercerita kemarin, silakan Bang Paul bercerita apa yang Bang Paul ingat pada saat menjalani ritual tersebut. Saya akan fokus mendengarkan, dan sekiranya nanti apabila ada yang kurang saya pahami mungkin akan saya tanyakan pada saat Bang Paul selesai bercerita. Siap Bang? Ya. Dan inilah berbagi ritual. Jadi semenjak berhenti kerja di kebun, dulu saya belajar usaha ternak ikan, terus gulung tikar, bangkrut karena hama. Yang apa? Berang-berang itu karena ya, habis di mangsa di masa berang ya. berang-berang. Nah, disitulah saya kepikiran nyari nomor togel lagi. Iya ya. Semenjak saya dapat dari si Noni itu, jadi saya agak ketagihan gitu. Ketagihan ya. Agak ketagihan lagi. Nah, saya cobalah datang lagi ke kebun terong itu, hanya malam-malam. Sebentar ya Bang,
Ini abang ke kebun terong lagi maksudnya mau nemuin si Noni lagi? Nah, Oh iya ya. siapa tahu Siapa gitu. tahu, ya. Siapa tahu Ya. ketemu terus ngasih lagi gitu. Iya, iya, Ngasih iya. nomor lagi. Hmm. Nah, itulah saya datang lagi ke itu. Setelah saya intip, saung itu yang gubuk dulu saya tinggalin itu kosong, nggak ada orang. Oh nggak ada yang gantiin Bang Paul nggak tinggal di ada. situ. Nggak ada, mungkin cuma siang aja kerjanya gitu, malam nggak ada yang tinggal di situ. Ya sudah, disitulah saya panggil lagi si Noni itu. Ya mungkin karena nggak ada sesajen ya si Noni itu nggak mau nemuin, Nggak ada duduk lagi di nggak ada batu. duduk lagi. Saya Oh. tungguin nggak ada Muncul gitu ya. muncul lagi gitu. Sudah saya pulang, dari situlah saya mulai cari-cari tempat-tempat yang menurut orang-orang angker apa-apa gitu, untuk nyari nomor-nomor togel, Iya iya. nyari-nyari nomor togel gitu. Terus untuk pertama saya itu saya nyoba di kampung saya sendiri gitu kan. Di kampung ada namanya, kalau di Sunda itu cucurah. Cucurah itu istilahnya lembah, ya di hutan gitu, ada tanah kayak sumber air yang lembah-lembah gitu lah istilahnya. Kanan Mata kiri air. tinggi, ya kanan Oh. kiri tinggi itu adanya di bawah gitu, ada mata airnya. Mulailah saya di situ duduk di hutan gitu. Sendirian, Sendiri. nggak bawa teman, sendiri. Gitu. Ya, saya ritual di situ. Setelah beberapa jam sampai istilahnya sudah pegel duduk, nihil, nggak ada nemu apa-apa, istilahnya nggak ada interaksi apa-apa dari yang makhluk-makhluk astral di situ gitu, nggak ada. Sudah saya pulang lagi. Terus besoknya saya coba lagi nyari-nyari itu dari orang-orang, nyari-nyari tempat-tempat yang angker gitu. Nah, ada yang ngasih tahu di bawah pohon jatake katanya. Kalau di Sunda itu pohon jatake, pohon gandaria. Oh buah gandaria. Ah. Oh iya iya. Iya. Bawah pohonnya katanya sering banyak yang lihat di situ, ya macam-macam, ada gangguan-gangguan apa gitu, yang lihat ada sosok apa gitu. Saya datengin lah malam-malamnya itu. Saya sendiri situ, saya ritual di situ, ternyata nih ada lagi yang ngasih tahu di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin saya jabanin lagi, saya datengin lagi tuh, saya ritual lagi di situ. Ternyata nihil lagi. Ada di satu tempat yang membuat saya paling takut. Saya ritual di situ, yang datang itu harimau besar, harimau besar. Cuman matanya satu. Oh Matanya satu. matanya satu. Matanya Posisi satu buta apa? satu buta, Oh satunya. Di satunya sebelah yang melek gitu ya. satunya melek. Cuma besarnya ini yang membuat takut. Lebih besar daripada kerbau. Wah. Itu harimau. Entah harimau asli, entah harimau jadi-jadian. Iya. Disitulah saya lari. Oh lari. Saking takutnya. Oh iya. Saking takutnya. Baru kali itu pengalaman saya ritual-ritual di mana saya lari. Disitulah saya lari. Gagal lagi dong. Ya otomatis Iya, gagal. Iya. Tapi ternyata itu nomor itu keluar. Nomornya Nomornya harimau itu. harimau bagaimana nih bang? Kan istilah di togel kan ada buku tafsirnya. Oh iya. Gitu. Kalau angka binatang
istilahnya ayam berapa, bebek berapa, harimau berapa angkanya. Keluar itu, keluar angka harimau itu cuma nggak saya pasang. nggak dipasang. Iya. Soalnya karena dalam pikiran saya itu saya gagal gitu. Iya, karena lari. Karena lari. Belum dikasih nomor tapi saya lari gitu. Ternyata itu nomornya. Iya. Nomor harimau itu. Ya sudah, saya ini lagi nyari-nyari tempat lagi sampai kepikiran mau ke istilahnya makam keramat. Kuburan. Iya, makam keramat. Kalau yang namanya makam keramat itu udah pasti ada kuncen, ada penjaga pintunya. Iya. Kan? Nah, saya cari-carilah informasi di mana rumah penjaga pintunya gitu kan. Kunci lah ya. Juru kuncinya. Saya cari-cari, dapatlah saya informasi yang istilahnya makam keramat itu memang nggak terlalu jauh sih, mungkin jarak 1 kilo apa 1,5 kilo gitu dari kampung rumah. saya. Dari kampung ya. Dapat informasi, satu hari saya datengin tuh si juru kunci itu. Silaturahmi saya ke situ biasa, ngopi sambil rokok gitu kan. Ngobrol. Barulah setelah lama ngobrol baru saya nyangkut ke itulah, ke mau minta nomor gitu. Izin mungkin ya. Nomor tauge. Malah jawaban si juru kunci itu begini. Gimana? Daripada Akang membuat ritual untuk minta togel, mendingan saya kasih saran katanya. Gitu. Saran apa bang? Bah, saya bilang, kan abah saya nyebut. Oh iya. Saran apa bah? Mendingan kalau berani, kata dia. Kalau berani, terus istilahnya kalau memang berani itu hasilnya pasti besar, daripada masang togel. Itu kata dia. Apa bah? Saya bilang gitu kan. Kalau memang itu berani, katanya, mending jualan sate gagak. Oh, pesugihan. Ya, semacam itu. Iya. Semacam itu, semacam pesugihan. Jualan sate gagak, saya bilang gitu kan. Terus jualannya di mana, Bah? Saya bilang di makam, di kuburan. Iya. Terus kalau dagang di kuburan, saya bilang siapa yang beli? Oh iya. Saya bilang kan gitu. Di kuburan kan orang meninggal semua. Saya bilang gitu. Iya. Siapa yang belinya? Nanti ada. Kata dia, yang belinya ada. Udah pasti ada. Kata dia, asal kuat. Gitu. Asal kuat. Jangan lari. Iya. Itu kata juru kunci itu. Kalau sampai lari, katanya, bisa sampai istilahnya bisa ngikut terus itu katanya. Kalau gagal karena lari, jadi makhluk halusnya bisa ngikutin kita terus kemana-mana gitu. Oh, makhluk halus di makam itu. Kalau gitu. Sampai gagalnya kita gagal lari. Terkecuali lain lagi kalau kita gagalnya karena kita menyebut asma Allah apa gimana gitu, lain lagi gitu. Iya. Saya pikir-pikir, kata si abahnya itu, kalau memang mau, bilang siapin dulu apanya istilahnya syarat-syaratnya. Oh kan, iya gitu, kan apa aja bah, saya bilang gitu, ininya syarat-syaratnya, saya bilang gitu kan. Terus apa sajen. Untuk si sajennya dia bilang siapin yang intinya, katanya intinya aja dulu. Burung gagak
kemenyan kata dia gitu kan, kembang melati, terus apa, minyak serimpi kata dia. Ya pokoknya alat-alat ritual itu, sampai hihid, kalau bahasa Sunda hihid, kipas yang dari bambu gitu kan. Kipas yang dari bambu. Terus jangan lupa katanya sembilu kata dia. Sembilu, hinis. Kalau bahasa Sunda kan hinis. Pisau dari bambu ya, pisau dari kulit bambu. Soalnya motongnya itu nggak boleh pakai pisau kata dia. Itu potong, istilahnya ngiris dagingnya itu harus pakai sembilu, jangan pakai pisau, nggak boleh pakai pisau. Ya saya bilang, itu syarat-syaratnya banyak amat mbah, kata saya kan, abah. Ya nantilah, saya bilang, saya nyari dulu syarat-syaratnya, saya bilang gitu, saya kumpulin dulu, tolong catet bah, saya bilang gitu kan. Saya catet kan syarat-syaratnya apa, saya bilang. Nanti kalau udah komplit saya balik lagi sini, saya bilang gitu. Terus si abah bilang, ya udah catetin kan sama si abah itu kan, segala macamnya apa, segala ponibal salwa apa segala macam kan. Sarung goni apa gitu. Banyak ya. Banyak. Terus nah ini yang bikin saya oke lah kalau bunga melati apa kemenyan gitu banyak di pasar ya. Oh iya, banyak yang jual ya. Nah, burung gagak ini ya kan, burung gagak otomatis saya harus istilah minta bantuan ke teman apa ke siapa gitu kan, yang hobi berburu. Siapa tahu kalau lagi berburu nemu burung gagak kan sama dia diambil gitu kan. Ya setelah itu ya saya coba hubungi teman-teman gitu. Saya nemuin temen lah yang hobi berburu, emang lain kampung orangnya. Ya sebut namanya itu si Padil apa temennya itu. Sebut aja si Padil lah. Ya ini emang tukang jerat burung. Dia itu tukang jerat burung gitu. Namanya kerjaan dia itu ya jerat burung, jual ke pasar gitu kan, ke ke siapa gitu, ke orang-orang yang tuh burung gitu, buat dipiara gitu kan. Saya minta bantuan sama dia, saya ngomong ke dia, ke si Padil itu. Dia bilang, dia gue udah perlu sama lu. Apa lu katanya gitu kan. Gue minta tolong apa? Lu kan mau ngambil burung, dia bilang. Ke hutan. Kalau ada burung gagak gauk, bolehlah, dia bilang gitu, bolehlah buat gua gitu kan. Ya temen, buat apa lu kata dia, buat sajen lu ya katanya. Oh dia udah curiga ya. Udah curiga dia, buat sajen lu ya katanya. Dia udah tahu istilah hal-hal begitu gitu, udah tahu dia udah hal-hal begitu. Enggak, dia bilang kan, enggak, bukan obat apa lu katanya, mana ada burung gagak buat obat kata dia kan gitu. Ya, kata dia, oke, gua mau ngambilin kata dia kan, gua mau ngambilin ya asal bagi hasil aja kata dia gitu. Asal gua kebagian aja katanya. Udah jangan banyak omong lu, dia bilang gitu. Udah ayo ngambil burung besok, ya kayak gitu kan. Besok kita dari pagi sebelum burung istilahnya liar, ya kita udah masang jerat katanya gitu. Jalanlah kami itu besoknya, jalan berdua hutan. Ada di hutan itu ada pohon yang namanya pohon randu, pohon kapuk. Pohon randu.
Udah pasang jerat, kita intip, Dapat. udah dapat tuh. Oh. Yang satu 3 ekor gitu. Cuman yang satu ada 2 burung gagak gaok. Kalau yang satu bukan burung gagak, bukan sih, burung lain. Burung lain. Tapi tetap dibawa, soalnya buat dijual kan sama Iya, si. iya. Setelah pulang, saya nyari-nyari itu yang lain, yang seret dari si seret Abah yang itu. lainnya. Setelah burung gagak ada kan, udah dapat semua, berangkat. Mungkin sekitar jam habis maghrib lah, sebelum isya. Sebelum isya saya berangkat ke tempat si Abah itu. Juru kunci. Iya, Oh iya. iya. Makanya agak-agak malam gitu, takut ketahuan sama tetangganya gitu. iya. Ya kita kan istilahnya main api. Tapi Nah, udah itu mulailah nggak si Abah ngomong, tunggu dulu katanya, ntar berangkatnya, kata dia gitu kan, belum waktunya, kata dia gitu. Belum waktunya berangkat. Enggak bah, saya bilang kan, saya nanya, enggak bah, enggak, istilahnya enggak ada efek samping kan, saya bilang gitu. Maksud kamu efek samping apa? Tumbal gitu, saya bilang. Oh iya, karena saya, pesugihan. saya takut ada tumbal gitu kan. Enggak katanya, enggak ada tumbal. Kita kan jualan gitu. Kita kan cuma jualan, bukan minta. Kata dia, kalau kita minta baru ada tumbalnya, kata dia gitu, kata si Abah itu, si Kucen itu kan. Oke, kalau begitu saya terusin, saya bilang gitu. Kalau ada tumbal mendingan saya mundur tuh, kalau sampai ada tumbal ya nanti kita berangkat. Cuman kata dia, syarat jangan, istilahnya kalau kaget itu jangan baca ayat-ayat Quran, kata dia gitu kan. Nggak boleh katanya. Kalau lu baca ayat Quran ya sama aja bohong, percuma lu ini, katanya gitu. Kamu percuma, katanya, kalau kamu pas didatengin yang mau beli, katanya, kamu saking kagetnya malah istighfar apa-apa, kata dia. Percuma lah, nggak bakalan ini, katanya, nggak bakalan berhasil, kata dia kan. Apalagi sampai lu saking takutnya baca ayat kursi apa, katanya. Ini takut itu jangan, katanya. Jangan sampai baca-baca ayat-ayat Quran, katanya gitu. Terus nanti yang datangnya apa, bah? Ya pokoknya ntar juga ada. Asal jangan lari aja, kata dia gitu. Kalau sampai lari, lu bakal nyesel seumur hidup gitu. Soalnya di mana lu ada, jadi situ mereka ada, katanya gitu. Istilahnya ngikutin. Nah, gitu. Kalau kita sampai lari, katanya gitu. Setelah pembeli datang, kalau sampai lari ya itu diikutin. Nah, terus ini burung gagaknya diapain, Mbak? Udah ntar di sana, dia gitu. Ntar diajarin di sana. Ya udah, sekitar jam 10 malam baru berangkat Ke mana? ke makam. Ke kuburan. Kuburan. Mau ritual itu kan. Berangkatlah jalan ke hutan, lewat hutan baru sampai kuburan. Disitulah si Abah itu ngasih tahu caranya gitu. Ini burung gagak jangan ke dia, kamu pelitirin lehernya sampai putus kayak gitu. Jadi istilah nggak dipotong,
Iya. Nah, cuman dipelintir sampai putus kepalanya gitu. Barulah di apa istilahnya pakai dipotong pakai dibagi-bagi dibagi-bagi pakai hinis itu, pakai sembilu. Oh iya. Bagi-baginya pakai sembilu. Terus saya sendirian bah di sini. Ya iyalah kata Yugo. Kalau saya balik lagi katanya. Gitu. Terus setelah selesai saya datang lagi. Udah ngerti kan kata dia. Udah ngerti. Gitu. Ya, potonglah itu sama saya kan, pelintir lah. Bagi-bagi. Satu ekor burung gagak itu cuma dapat 7 tusuk. 7 lidi. 7 lidi. Dapat 7 lidi karena menurut si Abah itu jangan sampai lebih segitu. Nggak boleh. Harus 7. Kayak gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 7. Berarti saya bawa 2 berarti jadi 14. Oh jadi satu ekornya itu cuma boleh jadi 7 tusuk. Jadi 2 ekor 14 tusuk. Oh gitu. Iya. Ya. Mulailah saya setelah motong itu, setelah saya bikin sate, Abah ngomong, sebelum kamu bakar sate itu kamu harus telanjang bulat gitu. Jangan sampai ada benang sehelai pun di badan kamu katanya gitu. Telanjang bulat. Terus si Abah baca mantra-mantra, baca doa-doa apa nggak tahu lah, nggak kedengeran. Setelah itu ditinggal. Saya ditinggal sendiri. Oh abang ini tinggal sama si Abah kuncennya. Tinggal sendiri di situ. Setelah itu ya saya telanjang bulat, otomatis kan ya disuruhnya telanjang bulat gitu kan. Telanjang bulat, nyalain api, mulailah saya bakar sate. Nah, saya kipas-kipas biar kata si Abah biar semerbak kayak orang dagang sate gimana sih katanya. Kalau di kampung dagang sate bakarnya pakai arang apa pakai sabut kelapa. Oh bukan arang, bukan sabut. Sabut kelapa. Karena si Abah kan cuma nganjurin di syarat-syaratnya itu sabut kelapa, nggak pakai batok tapi sabut kelapa. Nggak pakai arang nggak pakai arang. Sabut kelapa. Terus saya bakar. Setelah aromanya keluar, nah disitulah perang mental. Itulah perang mental. Mulailah interaksi makhluk-makhluk halus gitu. Mulai yang istilahnya yang datangnya mukanya hancur. Pokoknya ada yang istilahnya kayak kuntilanak apa gimana, sampai ada yang tinggi besar, itu matanya tinggi besar bertanduk, matanya kayak senter nyala, merah gitu. Nah, disitulah saya udah pasrah, boro-boro buat lari. Karena kata si Abah jangan sampai lari. Ya kan? Ya, kalau lari diikuti. Iya. Boro-boro buat lari. Kaki aja nggak bisa digerakin, gimana mau lari? Saking takutnya. Saking takutnya ngelihat makhluk-makhluk itu. Saking takutnya kita. Ya lama setelah pada datang ya nggak tahu lagi gimana. Maksudnya udah nggak sadar lah saya jadinya. Pingsan. Bang Paul nggak sadar? Iya. Pingsan. Oh.
Iya, iya. Kan kata si Abah jangan lari. Heeh. Pingsan saya udah. Dia Bang Paul nggak lari, tapi pingsan. Pingsan. Oh. Pingsan udah. Jadi pokoknya udah nggak inget apa-apa lagi lah udah. Setelah saya ngelihat yang muka robek, muka hancur apa, yang matanya merah itu bertandukan, pingsan. Pingsan ya. Mental saya nggak kuat, udah cuma segitu kuatnya. Tapi yang penting nggak lari ya. Nggak, yang penting nggak lari. Pingsan. Jadi dibangunin sama si Abah itu. Dibangunin sama si Abah. Sadar-sadar ya dibangunin si Abah itu. Si Abah datang lagi. Jemput. Juru kunci itu datang lagi ke situ. Ya maksudnya buat jemput apa? Buat jemput mungkin gitu. Terus saya bilang, emang udah selesai bah? Ya lu katanya, ya situ yang jualan katanya. Ya orang saya pingsan bah, nggak kuat saya, nggak kuat saya bilang. Terus kata siapa? Ya udah, lihat di karung. Di karung. Kan karung goni itu. Oh iya, kan karung goni. Syaratnya kan iya. ada karung goni, ada apa kan, semua sudah disiapin. Terus apa? Kan saya lihat, cuma saya kan nggak bisa lihat, istilahnya harus mata batin kan, kalau yang begitu dulu, mata batin dulu. Lihat kan. apa nih, Bang? Lihat hasil. Oh, lihat hasil. Yang di karung goni itu. Oh, jadi hasilnya di karung goni. Oh. Jadi istilahnya kita jualan sate, cuman bayarnya bukan berupa uang aja, bukan berupa uang gitu. Apa tuh, Bang? Yang kata si Abah sih bisa berupa emas apa gitu kan. Oh. Gitu. Dibayar sama si makhluk-makhluk itu berupa emas. Jadi bayarnya itu enggak ke tangan kita gitu. Ya itulah bayarnya ke karung itu. Ditaruhnya ke karung itu gitu. Bah, enggak. Terus bagaimana, Bah? Tuh olesin itu apa? Ponibal sawah kata dia. Gitu. Ya udahlah, diolesin. Ternyata setelah diolesin ponibal sawah, barulah kelihatan hasilnya. Apa itu, Bang? Emas batangan. Wah. Ada 14 batang. 14 batang. Emas batangan. Wah, gila ini. Satu batangnya berapa gram itu? Yang nggak terlalu besar sih emang istilahnya. Tapi kalau menurut ya istilahnya kalau dijual ke toko emas mah mungkin nyampe lah 200-300 juta. Satu batangnya atau gimana? Enggak, semua. Oh, semuanya. Semuanya kan ada 14 batang. 14 batang. Kan 14 batang itu kan saya belum ngasih si kuncen. Oh iya. Istilahnya jatahnya, ya kan. Terus teman saya. Oh, yang berburu. Iya. Ya kan harus dikasih. Gitu, karena dia yang nyari bahan. Itulah. Sudahlah, saya kasih si teman saya itu, si Padil itu 1 batang. Kuncen 1 batang. Gitu. Sisanya saya jual. Sisanya berarti 12 batang. 12 batang. Jadi duit berapa tuh, Bang? Waktu itu saya jual itu dapat sekitar 240 jutaan. 12 batang. 12 batang. Tahun itu. Wah. Kalau sekarang berapa M itu, Bang? Mungkin sekarang mah ya sampai kering lidah ngitung duit. Gini aja. Iya, mungkin
kayaknya mesin hitung uang aja konslet gitu. Konslet pusing ya. Iya. Kalau untuk sekarang ya mungkin di situ dapat duit segitu. Nah, saya mulailah berpikir usaha apa nih. Orang tua saya nggak saya kasih tahu kalau saya begitu nah begitu. Kalau sampai dikasih tahu habis. Ya nggak boleh. Nah, saya berpikirlah usaha apa gitu kan kita. Ya itulah saya join sama teman. Dia punya tanah. Punya tanah nih lokasi agak strategis gitu kan. Agak nggak terlalu jauh dari jalan gitu. Buka pemancingan gimana nih maksudnya? Jadi istilahnya pemancingan ikan mas kita ini iya kita kayak pemancingan kolam gitu ya kolam buka empang terus buka pemancingan lah gitu kita usaha yang punya tanah temen saya yang modalin bikin empangnya bikinnya saya yang modalin gitu dari hasil jualan sate dari hasil jualan sate itu ya mulailah dikerjain berjalan usahanya bang ya untuk awal-awal ya berjalan berjalan untuk awal-awal untuk awal ya mungkin 1 tahun apa 2 tahun gitu lah lancar lah ya 1 tahun 2 tahun lancar ya karena mungkin persaingan pemancingan tambah banyak gitu. Mentang-mentang ngelihat kita rame terus ya ada yang bikin lagi pemancingan terus ada yang bikin lagi pemancingan ya lama ya berkurang lah yang mancing ya akhirnya istilahnya bisa dibilang bangkrut lagi emang mungkin uang dari hasil yang begitu kurang berkah iya. Gitu dipakai usahanya gitu ya tetap berjalan sih biarpun sepi ya asal ada buat makan ngerokok aja jadi berjalan nggak serame awal-awal iya ya, kalau bersaing lah kalau awal-awal kan kita yang kerja aja istilahnya yang bantuin di situ kan kita bisa gaji apa gitu kan buat rokoknya gajinya gitu. Kalau setelah 1-2 tahun tuh tambah kurang kita nggak bisa gaji mereka gitu. Jadi ceritanya berakhir hasil dari jualan sate gagal gitu ke kolam itu ya kolam gitu. Ngomong-ngomong nih bang masih punya pengalaman lain nggak selain itu ya ada sih ada Oke. Ada boleh masih mau nggak bang berbagi pengalaman lagi boleh Oke. Nanti kita berbagi lagi bang ya siap. Terima kasih banyak ini aja udah dua pengalaman nih yang dibagi ini bang. Terima kasih banyak ini. Masih ada lagi. Insya Allah kita lanjut lagi di video berikutnya bang ya. Oke sobat, ternyata Bang Paul ini selain menjalani ritual togel dan gagal sampai pada akhirnya malah ditawarin ritual pesugihan sate gagal dan itu berhasil dan akhirnya membangun usaha ya mungkin ya yang dibilang Bang Paul itu hasilnya seperti itu, dapatnya dari situ hasilnya seperti itu. Tapi Bang Paul ini masih punya nih pengalaman lain setelahnya ini bang ya, setelah pengalaman sate gagak ini. Oke. Nah, mungkin next di video berikutnya kita akan minta Bang Paul kembali berbagi pengalamannya. Bagi sobat yang
ingin berbagi saran atau ulasan, silahkan tuliskan di komentar. Dan mungkin Bang Paul, kalau ada pertanyaan, Bang Paul bisa membalasnya atau bagaimana gitu ya. Sekiranya pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di sini. Saya dan Bang Paul pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.